Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi IPS kelas 9 itu bab 2, yaitu tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Untuk perubahan sosial dan kebudayaan sudah dibahas kemarin. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu globalisasi. Globalisasi secara pengertian adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut, dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Artinya, globalisasi ini menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia ini semakin terkait dalam mewujudkan tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografi, ekonomi, sosial, dan budaya. Keadaan saling bergantung dan membutuhkan tidak hanya terjadi di bidang industri saja, melainkan di berbagai bidang kehidupan ya, seperti bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang ekonomi, bidang transportasi, ataupun bidang kebudayaan ya. Selanjutnya, bentuk-bentuk globalisasi. Bentuk globalisasi yang pertama adalah globalisasi di bidang kebudayaan. Contohnya, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Cara berpakaian meniru kebudayaan lain, misalnya kebudayaan Barat, Cina, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Bentuk globalisasi yang kedua adalah globalisasi di bidang komunikasi. Contohnya, penggunaan handphone atau smartphone sebagai alat komunikasi. Yang kedua, penggunaan internet, medsos, media sosial ya. Biasanya internet, media sosial ini sebagai alat komunikasi dalam hal mencari informasi berkaitan dengan lingkungan sekitar atau hal-hal yang lagi tren, lagi viral, misalnya mode pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Terus globalisasi yang ketiga adalah globalisasi di bidang ekonomi. Faktor pendorong globalisasi di bidang ekonomi itu adanya perdagangan bebas, kemudian terbentuknya organisasi kerjasama multilateral di bidang ekonomi, organisasi perdagangan antar negara ya. Contohnya European Free Trade Association atau EFTA, ada juga Eropa Community atau EC, kemudian ada organisasi negara pengekspor minyak ya, disebut organisasi OPEC ya, Organization of Petroleum Community ya, OPEC tadi ya. Biasanya organisasi negara-negara pengekspor minyak ini biasanya di negara-negara Arab ya. Terus ada juga organisasi di negara-negara ASEAN seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan masih banyak organisasi-organisasi perdagangan internasional lainnya. Itu semua merupakan bentuk globalisasi di bidang ekonomi ya. Terus faktor pendorong selanjutnya itu terbentuknya perusahaan multilateral. Biasanya perusahaan multilateral ini bisa mendirikan tempat usaha dimanapun atau di negara manapun yang mereka inginkan. Misalnya perusahaan Amerika ya, perusahaan Amerika contohnya perusahaan KFC, McDonald, itu semua perusahaan Amerika. Itu didirikan di Indonesia ya. Terus bentuk globalisasi yang selanjutnya adalah globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti pemanfaatan mesin sebagai alat produksi yang menggantikan tenaga manusia, misalnya produksi gula, produksi minyak goreng, dan lain sebagainya. Terus pemanfaatan teknologi dan informasi, misalnya pemanfaatan komputer, HP, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya globalisasi yang terakhir, bentuk globalisasi yang terakhir adalah globalisasi di bidang transportasi. Kita tahu perkembangan transportasi sekarang luar biasa
misalnya penggunaan pesawat ya, kereta cepat dan lain sebagainya. Demikian materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.